Assalamualaikum pelajar hebat, bagaimana kabarnya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yoga, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajar hebat, dalam sebuah teks drama, film, cerpen, novel, bahkan lagu yang kita nikmati, sering terdapat kata yang mungkin kurang familiar dalam kehidupan kita. Kata yang mungkin kita ragu apakah kata tersebut bahasa Indonesia atau bukan. Kata dalam sebuah karya yang aneh namun dapat menambah makna dari sebuah kalimat. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata bobotoh. Iya, bobotoh. Kata tersebut ialah kata bahasa Sunda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan kata serapan. Kata serapan adalah kata asing yang diserap menjadi bahasa resmi bahasa Indonesia. Kata serapan diambil karena bahasa itu dinamis, terus bertambah seiring perkembangan zaman. Kenapa sih harus ada kata serapan? Itu karena kita sebagai penduduk Indonesia memiliki banyak bahasa. Kebiasaan penduduk Indonesia dalam berbicara turut memengaruhi bahasa serapan. Bahasa serapan diambil dari berbagai sumber, entah itu dalam ataupun luar negeri. Kata yang diserap merupakan kata yang lazim dan biasa kita gunakan. Jika suatu kata bertambah, itu tidak mengurangi kata yang telah ada. Artinya, kata terus bertambah. Lantas, bagaimana proses kata serapan? Apa saja syaratnya agar suatu kata asing menjadi bahasa Indonesia? Oh iya, kata asing di sini maksudnya bahasa daerah ataupun bahasa luar negeri. Proses yang pertama adalah adopsi. Adopsi adalah pengambilan seluruh kata asing yang memiliki penulisan, pengucapan, serta makna yang sama. Proses adopsi menggunakan kata utuh untuk diserap menjadi bahasa Indonesia. Dalam hal ini tidak ada pengurangan maupun penyesuaian untuk dijadikan bahasa Indonesia. Contoh dari adopsi adalah supermarket. Dalam bahasa Inggris, supermarket adalah sebuah toko serba ada. Istilah itu juga yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk istilah toko serba ada. Kata supermarket ditulis dengan penulisan yang sama dalam bahasa Indonesia dan juga memiliki pelafalan dan makna yang sama. Dengan artian, kata supermarket memiliki makna yang sama dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan adopsi. Kata yang diambil utuh sama dengan kata aslinya. Proses kata serapan yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi yaitu proses penyerapan kata yang menyesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Ya, terkadang penulisan kata asing berbeda antara penulisan dan pelafalan. Nah, dalam proses adaptasi ini, kata asing yang diserap disesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Contoh adaptasi adalah kata cubik dalam bahasa Inggris. Cubik dengan C, kubik dibacanya. Kata kubik kemudian diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dengan menyesuaikan pengucapannya. Kata cubik bahasa Inggris berubah menjadi kubik dalam bahasa Indonesia. Kubik dengan K di awal dan di akhir. Kata yang semula cubik dengan C diserap dan diadaptasikan menjadi kubik dengan K. Sedangkan dalam makna itu memiliki arti yang sama. Kata apa lagi selain kubik? Tolong isi di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah proses terjemahan.
Proses terjemahan adalah proses penyerapan kata asing dengan cara menerjemahkan bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Kata asing yang diambil lazim diucapkan oleh penduduk Indonesia, tapi tetap menggunakan bahasa asing. Hanya diterjemahkan maknanya saja. Contoh kata serapan terjemahan adalah kata spare parts. Kata tersebut sering diucapkan oleh penduduk Indonesia. Bahkan lebih sering menggunakan kata spare part dibanding kata sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Kata spare part itu adalah kata asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi suku cadang. Kata spare part diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artinya spare part itu sendiri tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia, melainkan terjemahannya saja yang masuk. Namun, penduduk Indonesia lebih nyaman menggunakan kata spare part dibanding kata suku cadang dalam penggunaannya sehari-hari. Ada kata apa lagi selain spare part? Pelajar hebat, itulah bagaimana proses kata serapan dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing karena pernah berhubungan secara langsung dengan Nusantara, baik terhadap penjajahan ataupun melalui perdagangan. Maka dari itu, selain Indonesia memiliki kebudayaan yang banyak, juga memiliki bahasa yang luas. Itulah kata serapan, teman-teman. Dapat diambil dari mana-mana, tiap waktu, tiap saat, bahasa selalu berkembang, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan begitu, bahasa tidak akan pernah habis. Pelajar hebat, cukup sekian materi kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yoga, jangan lupa